Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Baik siswa kelas 8A yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran online ya. Dan alhamdulillah sebagian dari mata pelajaran sudah bisa kita ajarkan dengan tatap muka walaupun sedikit. Kalau pekan kemarin untuk mengerjakan soal-soal BTS, insya Allah di pekan ini atau hari Selasa besok kalian bisa masuk untuk mengikuti pembelajaran di mapel-mapel yang lainnya. Semoga kalian semua lebih semangat lagi ya dalam belajarnya, walaupun kita masih online sebagian dan kita bisa tatap muka sebagian yang lain. Tetap semangat, dijaga semangatnya, dijaga keikhlasannya dalam belajar. Semoga Allah menganugerahi kalian ilmu yang bermanfaat, dan harapannya semoga kita bisa segera tatap muka secara menyeluruh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kelima ya, tafsir surat Al-Munafikun ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Silahkan dibuka bukunya. Kita baca dulu ya. Sebelum kita baca ayatnya, bahwasanya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan tersebar Islam dengan mulia di Madinah, menjadikan sebagian penduduk Madinah yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Nah, ini ketika Nabi datang di Madinah itu kan nggak semua Islam di Madinah itu. Nah, karena mereka itu merasa kok Islam pesat ya perkembangannya, luar biasa di Madinah ini, maka mereka yang awalnya sebenarnya mereka tidak beriman, ya terpaksa harus beriman, pura-pura di depan orang Muslim beriman. Tapi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Yaitu untuk apa? Dalam rangka mempertahankan kedudukan, melindungi jiwa dan menyelamatkan harta mereka. Maka Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Ya, Allah sebutkan sifat orang munafik atau orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Berarti hakikatnya dia kufur, tapi yang dia tampakkan adalah keislamannya. Mereka dengan disebut sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar dikenali. Kenapa? Biar hamba-hamba itu berhati-hati dengan sifat-sifat mereka, biar mereka tidak terjerumus dan tidak terpengaruh dengan keburukan orang-orang munafik. Kita baca ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu nasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fa'ahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Baik, dari ayat ini, ayat 1 sampai 4 ini bisa kita lihat ya di buku, ada beberapa kosakata yang dituliskan oleh penulis. Yang pertama adalah junnah. Apa itu junnah atau junnatun? Melindungi dan menutupi mereka dari hukuman dan azab. Ini usaha ya orang munafik tadi, junnah, menjadikan keislaman mereka sebagai junnah, penutup atau pelindung. Fatubi'a, maka ditutup. Anna yufakun, bagaimana mereka terpalingkan dari keimanan setelah adanya keterangan yang jelas. Kita langsung masuk ya ke tafsir ayat yang pertama. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang ke majelismu,
yaitu orang-orang kafir ya. Apabila orang-orang munafik itu datang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang munafik itu berkata, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Jadi orang-orang munafik itu mengakui secara zahirnya, dilihat itu mengakui bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ya, tapi sungguhnya mereka itu berdusta dan Allah tahu. Walaupun yang mereka tampakkan adalah keimanan, tapi Allah mengetahui apa yang di dalam hati. Lisan mereka bersumpah, saya yakin ya Rasulullah engkau adalah utusan Allah, tapi mereka menyembunyikan kekufurannya, mereka menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam dan bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sifat orang munafik. Seperti itu ya hakikatnya, yaitu menampakkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang buruk-buruk di dalam hatinya. Seolah-olah dia beriman, padahal hatinya nggak mau beriman. Nah itu ya contoh orang atau penjelasan atau hakikat orang munafik. Kemudian kita masuk di ayat yang kedua ya. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah atas nama Allah untuk menutupi dan melindungi dari hukuman dan azab. Seolah-olah Allah bisa dibohongi oleh mereka ya. Ketika mereka mengaku beriman di hadapan para manusia, seolah-olah mereka sudah aman dari azab Allah. Padahal sesungguhnya sama sekali tidak. Allah mengetahui apa-apa saja, baik yang zahir secara kelihatan jelas ataupun yang batin. Tidak ada yang bisa dirahasiakan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasaddu an sabilillah. Maka tujuannya apa? Menghalang-halangi diri mereka dan manusia dari jalan Allah. Bahkan mereka itu mempunyai tujuan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ketika ada orang yang ada semangat untuk mengkaji, ada semangat untuk belajar Islam, tapi mereka halang-halangi. Mereka tidak suka dengan seperti itu. Jadi mereka menjauhkan diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka juga menghalang-halangi hidayah yang datang kepada atau yang datang kepada orang lain. Mereka nggak mau, jangan sampai orang lain itu paham tentang agama. Ya, seperti itu. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya sangat jelek apa yang mereka kerjakan. Mereka telah merusak diri mereka sendiri, kemudian mereka juga merusak orang lain. Itu ya. Dan di sini nanti di buku ya disebutkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menunjukkan tentang sifat-sifat orang munafik. Ya, bisa kita baca ayatul munafiki thalathun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila mereka itu berbicara, pasti mereka berdusta. Apabila mereka berjanji, dia ingkari janjinya, dan apabila dipercaya berkhianat. Sangat berbahaya ini ya sifat orang munafik ini. Baik, dari 2 ayat tadi ada 3 faidah ya. Yang pertama, saran terbesar untuk berhati-hati dari orang munafik yaitu menjelaskan sifat-sifatnya. Allah menjelaskan, kemudian Rasulullah menjelaskan lebih detail lagi tentang sifat-sifatnya kepada umat muslim. Tujuannya untuk apa? Untuk kaum muslim itu berhati-hati dengan sifat mereka. Karena mereka itu gimana ya? Mereka itu seolah-olah muslim, seolah-olah beriman, tapi mereka mempunyai keinginan untuk menghancurkan Islam, membenci dakwah Islam. Kan lucu. Ngaku Islam tapi benci dengan Islam. Yang kedua, di antara kebiasaan orang munafik dalam menipu kaum mukmin yaitu menggunakan sumpah palsu. Demi Allah, aku beriman. Aku beriman kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Mereka dalam lisannya seperti itu, tapi hatinya kebalikannya. Ya, kebalikannya. Mereka tahu tapi mereka tidak mau benar-benar mengimani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dusta merupakan sifat terbesar dari orang yang munafik yang tercela. Itu sifat yang paling utama itu adalah kedustaan mereka.
Kita lanjut ya di ayat yang ketiga, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itu karena mereka beriman secara zahir, kemudian mereka kufur dalam hatinya. Nah, itu adalah hakikat orang munafik. Secara luarnya beriman, hatinya kufur mereka. Fahum la yafqahum. Maaf, fatubi'a alaihim dulu ya. Fatubi'a ala qulubihim. Allah menutup hati mereka karena kekufuran mereka. Jadi mereka sebenarnya itu tahu itu yang baik, tapi mereka tidak mau ambil yang baik itu. Justru dia mengambil jalan yang lain. Sudah Allah jelaskan ini jalan menuju surga, tapi dia ambil jalan yang lain. Maka dia menuju jalan neraka karena hanya dua. Ya, jalan itu hanya dua, jalan ke surga atau jalan ke neraka. Kalau dia tidak mau ambil jalan ke surga, berarti dia sudah mengambil jalan ke neraka. Fahum la yafqahun. Mereka tidak mengetahui perkara yang membawa kebaikan kepada mereka. Ya. Maksudnya mereka tidak mau mengambil dari apa yang telah diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka seolah-olah sudah berhasil mengelabuhi, ya, menutupi keburukannya di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk di ayat yang keempat ya. Fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kalian melihat kepada orang-orang munafik akan membuat kalian takjub. Kenapa takjub? Fa iyaqulu tasma' liqaulihim. Selain ketika kita melihat takjub, ketika orang munafik itu mereka berbicara, pasti banyak orang yang tertarik dengan ucapan-ucapan mereka karena mereka fasih dalam berbicara. Ka'annahum husubum musannadah. Karena hatinya kosong. Padahal mereka tuh hatinya kosong, ya. Hatinya kosong dari keimanan, akalnya kosong dari pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka seperti kayu yang disandarkan ke dinding, tidak mempunyai manfaat sama sekali, tidak ada kehidupan padanya. Itu gambaran orang munafik ya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menyangka semua suara itu diarahkan kepada mereka, semua suara yang keras ditimpakan kepada mereka dan seolah-olah itu membahayakan mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mengetahui hakikat keadaan mereka. Jadi mereka tahu sebenarnya mereka itu menyembunyikan kekufurannya karena kan mereka yang melakukan. Jadi dia tahu dia itu beriman hanya di depan orang-orang yang beriman juga. Ketika mereka sendiri sebenarnya mereka adalah membenci tentang Islam. Kemudian dan itu merupakan bentuk ketakutan orang-orang munafik. Mereka mempunyai sifat pengecut yang sangat besar. Sehingga seolah-olah banyak orang yang menyerang mereka. Humul aduwu fakhdarhum. Mereka adalah musuh yang sebenar-benarnya dan sangat keras permusuhannya kepada umat Islam, kepada kaum mukmin dan kepada kaum muslim, ya. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ini tadi, orang-orang munafik itu lebih berbahaya dibanding orang kafir. Kalau orang kafir jelas mereka itu mengaku kekafirannya. Tapi orang munafik tidak, dia mengaku aku orang beriman, aku orang Islam, tapi sesungguhnya dalam hatinya ada kekufuran yang ingin menghancurkan Islam ini. Nah, kan ini berbahaya. Atau kita sering dengar istilah musuh dalam selimut, seolah-olah kayak teman, seolah-olah kayak saudara, ternyata dia adalah musuh yang sebenarnya. Qatalahumullah. Allah akan menghinakan mereka dan mengusir mereka dari rahmatnya. Anna yufakun. Bagaimana mereka bisa terpalingkan dari kebenaran kepada apa yang telah datang kepada mereka dari kemunafikan dan kesesatan. Kenapa sudah tahu datang hidayah dari Rasulullah, datang peringatan dari Rasulullah, mereka tidak ambil, malah mereka mengambil jalan yang salah. Baik, dari dua ayat yang terakhir ini ada beberapa faedah ya yang cukup banyak ya. Yang pertama adalah sesungguhnya hukuman yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala menutup hati seorang hamba.
Ya, ini bahaya ya. Seseorang apabila hatinya ditutup, sudah diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diarahkan kebaikan, dia lihat kebaikan itu, dia tahu itu baik, tapi tidak mau mengamalkan. Ini bahaya. Kenapa? Karena disebabkan kekufurannya terhadap hakikat keimanan yang jelas. Sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran dan tidak dapat petunjuk pada kebenaran. Nah, ini benar-benar keikhlasan ya, keikhlasan dalam beriman. Kemudian seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan kebagusan penampilan orang-orang munafik dan keindahan pada bahasa lisan mereka. Mereka sangat menipu, sangat merayu, tapi sebenarnya mereka akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat-ayat tersebut memisalkan orang-orang munafik dengan sebatang kayu yang disandarkan pada dinding di mana mereka tidak dapat mengambil dan memberikan manfaat, seperti sebatang kayu yang dan dia bukan lagi pohon ya, cuma disandarkan di dinding. Dia tidak bisa akarnya tuh tumbuh karena di dinding kan, dan tidak mungkin bisa berbuah. Juga tidak digunakan sebagai atap bangunan. Intinya cuma nganggur, nggak mempunyai manfaat, juga tidak termasuk pohon yang hidup. Itu gambaran bagi orang-orang munafik. Yang kemudian, sifat pengecut orang-orang munafik dan besarnya ketakutan mereka tadi, seolah orang-orang itu menyerang mereka, suara-suara keras itu akan membahayakan mereka. Sebenarnya ya tidak ya, tapi mereka sendiri merasa seperti itu karena mereka tahu keadaan mereka. Yang kelima, sesungguhnya permusuhan dan bahaya yang orang-orang munafik buat terhadap kaum muslim itu lebih besar ya. Jadi seorang muslim, seorang mukmin harus lebih berhati-hati dengan orang-orang munafik karena mereka tidak jelas. Tidak jelas bagaimana? Ya mungkin secara zahir dia mengaku Islam, tapi dalam hatinya ingin merusak, ingin menghancurkan agama Islam. Itu gambarnya seperti itu ya. Kemudian wajib berhati-hati dari mereka dan membantah mereka dengan hujjah yang jelas, dengan keterangan yang jelas seperti itu. Dan yang terakhir, disyariatkan mendoakan kejelekan kepada mereka. Itu ya untuk pembahasan kita dalam surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. Semoga bermanfaat. Silahkan nanti seperti biasa akan ada beberapa soal bisa dikerjakan ya. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.